Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab. Honda membawa dua produk barunya, memang belum dijual secara resmi. Ini adalah pengenalan, membuktikan kalau Honda juga serius masuk ke segmen elektrifikasi. Di depan gue ini ada dua motor listrik, skuter listrik yang sebenarnya mirip, tapi dia ada dua penamaan berbeda. Pertama di samping kanan gue ada Honda Bentley dan di sebelah kiri ada Honda Giro. Kedua motor ini menyasar motor listrik yang diperuntukkan untuk niaga atau perbisnisan. Nah, kita akan bahas satu persatu apa saja keunikan yang ditawarkan dari dua motor ini. Stay tune terus. Pertama-tama kita akan bahas dulu untuk Honda Giro, karena ini salah satu motor legendnya dari Honda. Kalau teman-teman ingat, di 1982 dia pernah meluncurin versi 2 taknya 50 cc. Terus karena permintaan masih banyak, di 2008 juga diproduksi untuk mesin 4 taknya. Nah, sekarang di tahun 2022 mereka juga meluncurkan kendaraan listrik berbasis baterai dari Giro. Kita akan langsung bahas untuk tampilan dari si Honda Giro elektrik ini. Kalau teman-teman lihat, memang desainnya masih punya DNA seperti Giro di 1982, juga di 2008. Tapi sekarang desainnya memang tampil lebih modern karena menyesuaikan dengan tema motor ini, yaitu motor listrik. Di depan dia punya bentuk bodi yang sebenarnya cukup unik ya. Lampu depannya tuh nggak ditempelin di sini, tapi ditaruh sedikit ke bawah dengan desain yang maju ke depan dan punya model headlamp yang berbentuk trapesium gitu. Walaupun memang desainnya mengarah pada motor jadul gitu ya, klasik, tapi untuk teknologi motornya sudah dikasihin beberapa peranti yang modern seperti penerangan full LED di depan, dipadukan dengan unsur-unsur klasik. Nih, di bagian sisi kiri dan kanan lampu sennya pakai bentuk bulat. Terus juga mikanya masih warna oranye seperti ini. Desain depannya memang nggak terlalu banyak tarikan garis tegas, jadi masih menyesuaikan lah dengan Giro di tahun 1982 dan di 2008. Di depan dia pakai rancang kaki yang mungil, pakai ring 12, dibalut sama ban 90/90. Nah, uniknya nih, nggak ada rem cakram, jadi masih pakai rem tromol seperti itu karena menyesuaikan lah dengan target yang disasar ya. Ini motor memang untuk niaga. Di beberapa negara ini udah dipakai, kayak di Jepang, di Japan Post dia pakai Honda Giro ini. Teman-teman, untuk di panel meternya ini mengingatkan kita dengan si Honda Genio ya. Hampir mirip, dia pakai model stang semi naked gitu, tapi ditambahin cover di bagian sini. Nah, untuk panel meternya mirip Genio juga, berbentuk bulat gitu, tapi untuk keterangan informasi speedometernya kecil nih di sini. Ini ada berbagai informasi seperti informasi baterai, terus juga ada speedometer dan odometer. Di atasnya ada beberapa indikator juga nih, kayak ready, speed, dan pengaturan untuk fungsi lampu jauh, lampu depan. Yang menarik, sesuai peruntukannya sebagai kendaraan untuk usaha ya. Di belakangnya ini kayak dipasangin semacam komponen bak gitu. Ini cukup besar dimensinya, jadi bisa membawa barang-barang dagangan lah kalau misalkan memang diperuntukkan sebagai kendaraan niaga. Yang menarik adalah konfigurasi dari rodanya. Di depan dia pakai satu roda kayak motor-motor konvensional, tapi di belakang dipakein dua roda nih. Jadi ini akan menarik sih ketika dicoba jalanan, karena nggak perlu standar, motornya udah berdiri secara tegak karena memang ada 3 roda itu. Nah, itu untuk kaki, jadi memang lebih pendek dibandingkan skutik-skutik Honda ya. Terus untuk posisi berkendara tangannya cukup ideal, jadi segitiga berkendaranya masih cukup ergonomis. Walaupun memang kakinya sedikit agak menggantung nih di bagian paha sini. Tapi deknya cukup lebar nih teman-teman, jadi kita bisa mengatur posisi paling ideal untuk pijakan kakinya. Karena memang motor ini nggak dikasihin komponen standar tengah, standar samping, jadi sama Honda dikasih yang namanya komponen handbrake nih di sebelah kanan depan dek ya. Ini posisi ketika handbrake-nya rilis, jadi kita bisa majuin, terus juga kita bisa miringin ke kanan ataupun ke kiri. Tapi ketika handbrake-nya on, dia akan mengunci untuk maju ke depan dan juga nggak bisa dimiringin ke kanan ataupun ke kiri. Ini jadi salah satu fitur safety juga, karena mengingat motor ini pakai roda 3 dan juga nggak ada komponen standar samping dan tengahnya. Sekarang kita akan lihat untuk rangkaian baterai di Honda Giro elektrik. Jadi untuk ngebuka baterainya, posisinya kita harus colokin anak kunci di bagian bawah sini nih. Dan di sini jadi letak penyimpanan 2 baterai Honda Giro. Ini modelnya pakai model power pack yang menurut Honda tadi dia bisa untuk swappable dan juga dicas secara manual. Jadi itu langkah-langkah dari Honda untuk berniaga, menjual dan berbisnis motor listrik di Indonesia nantinya. Untuk speknya,
Honda Giro dibekali dengan baterai 96 volt dan membuat motor ini bisa menempuh jarak hingga 72,4 km dengan kecepatan maksimal yang menurut klaim pabrikan bisa digeber sampai 30,5 km per jam. Nah, untuk motor listriknya, Honda Giro menggunakan dinamo listrik setara 4, daya kuda dan torsinya ini mampu menghasilkan 13 Nm. Dan di samping sebelah kanan ini ada Honda Bentley EV. Jadi memang sebenarnya desainnya hampir mirip dengan Honda Giro, tapi ini peruntukannya lebih ke niaga ringan ya, karena konstruksinya hampir mirip dengan motor passenger, pakai 2 roda, tapi secara fungsi juga tetap untuk kendaraan bisnis. Ada baknya di bagian belakang. Untuk tampilan depan masih sama, punya bentuk yang unik. Buat yang penasaran dengan harganya, Honda Giro ini nih yang sebelah sini, dia dijual dengan harga 72,5 juta. Kalau misalkan dikonversi dari satuan yen ya sekitar 500 yenan lah, ini dijual dengan harga 72,5 juta. Nah, motor ini memang masih belum dijual. Honda cuman ingin dalam tanda kutip memamerkan lah ke publik IMOS Indonesia kalau mereka juga punya teknologi, punya produk, punya portofolio soal kendaraan listrik. Tapi nanti di tahun 2023 AHM katanya akan benar-benar melaunching motor listrik yang dijual secara umum, meskipun memang sudah ada Honda PCX listrik ya, tapi ini juga belum tahu kabarnya karena masih terus disewakan ke corporate. Dan itu tadi teman-teman first impression bersama motor unik, motor listrik Honda Genly dan juga Honda Giro di lantai Indonesia Motor Show 2022. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum, sampaikan pendapatmu soal dua motor ini di kolom komentar, dan jangan lupa untuk main-main ke website kami www.auto.com, carvaganza.com, and zickwheels.co.id. Gue pakai cabut, sampai jumpa di video dengan motor-motor menarik atau mobil yang lebih menarik juga.